Pekerjaan boplang itu tujuannya adalah untuk menentukan as bangunan, ya. As bangunan itu adalah as dinding dari rumah ini, sahabat PU, atau as struktur, ya. Kalau kita lihat dari denah itu kan kelihatan tuh. Misal kamar ukurannya 4 kali 5 meter. Nah, itu kan asnya berarti ada di 4 meter dan di 5 meter seperti itu. Nah, menentukannya itu sudah dari awal dimulainya pekerjaan galian, sahabat PU, melalui pekerjaan boplang. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai. Proyek ini baru saja mulai, sahabat PU. Itu berarti kami baru saja melakukan pekerjaan persiapan. Di antaranya adalah bongkaran bangunan existing. Kita dapat melihat di sini ada sisa-sisa puing. Ini adalah bekas bongkaran bangunan existing, sahabat PU, dan juga seng-seng yang berwarna hijau ini adalah bekas atap existing dari lokasi proyek kita ini yang dulunya adalah workshop furnitur, sahabat PU. Kita bongkar dan kita mau bangun rumah 2 lantai di sini. Itu pekerjaan persiapan. Kemudian setelah pekerjaan persiapan, kemudian kita langsung pasangi dengan boplang. Nah, sisa-sisa boplang itu adalah ini, sahabat PU. Nah, ada ikatan kayu-kayu kaso yang ditancap-tancapin, ya. Kemudian ada yang diarahkan secara horizontal, dipaku, kemudian ditimbang, kemudian ditarik-tarik benang. Itu yang dinamakan dengan pekerjaan boplang, sahabat PU. Pekerjaan boplang itu tujuannya adalah untuk menentukan as bangunan, ya. As bangunan itu adalah as dinding dari rumah ini, sahabat PU, atau as struktur, ya. Kalau kita lihat dari denah itu kan kelihatan tuh. Misal kamar ukurannya 4 kali 5 meter. Nah, itu kan asnya berarti ada di 4 meter dan di 5 meter seperti itu. Nah, menentukannya itu sudah dari awal dimulainya pekerjaan galian, sahabat PU, melalui pekerjaan boplang. Boplang tersebut itu kalau teoritisnya dulu, ya, zaman-zaman sekolah itu pasti dijelasin bikin boplang itu pakai kayu dan juga pakai papan boplang, ya, atau papan yang biasa dipakai buat lisplang, ya. Berhubung sekarang itu papan lisplang, papan kayu yang bagus itu jarang, sekalipun ada dia pasti ngolet-ngolet gitu, ya. Maka kami pun ya udah kesemuanya pakai kayu kaso, baik yang ditancapkan ke dalam tanah maupun yang dibentangkan sekeliling bangunan. Termasuk itu, ya, yang menempel di dinding tetangga itu adalah boplangan kami, yang mana semuanya harus ditimbang dulu pakai selang timbang atau pakai water pass, karena itu juga menjadi acuan nol lantai kita nanti. Nol lantai itu lantai utama kita itu nanti berapa naiknya atau turunnya dari tanah asli ini, sahabat PU. Seperti itu, ya. Nah, dari situ maka kita akan mengetahui yang dinamakan dengan pekerjaan cut and fill, ya. Kalau di proyek-proyek besar kan ada pekerjaan pemotongan tanah dibuang keluar lokasi, atau bahkan ada pekerjaan timbunan, ya. Nah, kita masih belum menghitung nih sisa bongkaran kita ini atau sisa galian tanah ini apakah harus kita buang keluar lokasi, apakah cukup untuk menjadi urukan kita. Saya masih belum menghitung hal tersebut, sahabat PU. Nanti seiring dengan progres dari proyek ini, ya, sahabat PU. Oke, setelah boplang, kemudian kami paralel. Kita bikin gudang bahan, kita bikin atau kita adakan pembesian, kita bikin begesting, dan kita melakukan pekerjaan galian, sahabat PU. Seperti yang dilakukan oleh tim Nugroho PU ini. Kita gali secara manual, ya. Nah, digali, ya, sesuai dengan as bangunan yang telah ditembak dengan pasangan boplang tadi, sahabat PU. Di sini bisa kita langsung lihat. Di sini nanti ada satu pondasi footplat, ya. Itu juga ada footplat, ya. Itu footplat. Nah, kalau yang lajur
Yang lajur-lajur ini yang membentuk denah ya, itu adalah sleeve-nya sahabat PU ya, atau ada yang menyebutnya juga dengan tie beam sahabat PU ya. Kalau pondasinya, pondasi terpusat itu kita pakai foot plat. Ya, dia menyalurkan beban ke dalam tanah ya, itu pakai pondasi foot plat. Kalau pondasi lajur ya, kalau dulu masyarakat kita mengenal dengan pondasi batu kali ya, namun sekarang jarang banget yang pakai batu kali karena mahal, susah didapat, dan pekerjaannya itu costnya banyak banget sahabat PU bikin batu kali itu, pondasi batu kali. Maka nanti kita pakai sleeve gantung ya, yang tanpa mengurangi kualitas dari kekuatan sebuah bangunan, sama saja sahabat PU. Oke. Sleeve gantung tersebut itu adalah pondasi lajur ya, yang menyalurkan beban, meratakan beban-beban yang diterima dari kolom dan segala hal yang ada di atasnya menuju ke pondasi foot plat ini. Ya, jadi yang diterima oleh foot plat itu merata karena sudah dibagi oleh sleeve yang saling menghubungkan antar pondasi foot plat sahabat PU. Ada beberapa jenis, kemarin saya sudah mendesain foot platnya sahabat PU. Yang kita pakai di sini ada yang besar, ada yang kecil. Nanti ukurannya saya lihat di gambar kerjanya ya. Seperti itu. Nah, kebetulan tanah di sini cukup bagus ya. Kami melakukan galian dan bahkan menemukan itu ya, bangunan existing itu sudah ada perkerasan lantainya kurang lebih ada yang 20 cm bahkan berlapis-lapis. Nah, itu nanti akan kita manfaatkan untuk lapisan tanah keras sahabat PU ya. Itu teorinya sama halnya dengan kalau kita melakukan pengeboran tiang pancang ya, itu untuk di dalam setiap titik itu pasti dalamnya beda-beda sahabat PU. Ada yang dalamnya 3 meter sudah dapat tanah keras, ada yang dalamnya sampai 9 meter sudah dapat tanah keras ya. Jadi macam-macam ya. Bisa jadi di lokasi ini itu berbeda-beda kedalamannya sampai ke dalam tanah keras tersebut sahabat PU. Namun kalau judulnya masih bangunan sederhana ya, bangunan 1 lantai, 2 lantai seperti ini sahabat PU, itu kita pakai pondasi foot plat saja sudah cukup ya. Hal yang saya sampaikan di depan tadi itu sifatnya untuk pekerjaan high rise building ya, bangunan-bangunan bertingkat tinggi ya, itu harus butuh tes sondir dulu ya, butuh engineer yang memang terbiasa dengan bangunan bertingkat tinggi. Adapun Nugroho PU itu skupnya atau lingkupnya hanya di bangunan-bangunan sederhana saja seperti itu. Nah, ini kondisi tanah galian ya, sudah kita gali ya, hasilnya cukup bagus, tanah merah dan lumayan bersih sahabat PU, nggak ada sampah di sini dan nggak ada nyumber air ya. Kalau di proyek saya yang ada di Jakarta Utara itu kami menemukan tantangan galian seperti ini, nyumber air gitu ya. Namun alhamdulillah juga sudah bisa teratasi dan sudah mau jadi malahan bangunannya sahabat PU. Nah, masalahnya di sini atau tantangannya adalah ini nih. Nanti kita bikin struktur retaining wall, dinding penahan tanah ya. Karena 0 lantai di sini lebih rendah dibanding 0 lantai bangunan yang ada di belakang ini. Baik sahabat PU, saya pikir demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi deh. Di situ sahabat PU itu ada sumur bor ya, yang mana di lingkungan ini memang PAM itu belum masuk sahabat PU, hingga setiap rumah yang ada di sini itu memang pakainya adalah sumur bor. Kemarin kita membuat sumur bor itu sampai di kedalaman 20 meter lebih kita sudah dapat air bersih untuk kebutuhan air kerja dan juga nanti akan dipakai oleh pemilik dari rumah ini. Terima kasih sahabat PU, cukup. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Semangat membangun.